Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Ya, ada kembali bersama kami di Indonesia Town Hall. Pemirsa, Wahyu tadi diakui ya, memang polarisasi sulit dihindari, partai politik juga menciptakan politik identitas sendiri, polarisasi itu. Bang Joni. Dinikmati sendiri dinikmati ya? Juga. Bang Joni, apakah sekarang parpol, tadi sudah bawa-bawa sistem soal parliamentary, presidential threshold, parpol ini lagi menunjuk hidungnya sendiri atau gimana sih? Jadi begini Sylvia ya, demokrasi yang bertumbuh di Indonesia ini, jangan sampai dengan diskursus beberapa pendapat justru menjatuhkan dan merendahkan pola rekrutmen politik melalui mekanisme demokrasi kita. Polarisasi itu satu realita yang ada. Ya. Tetapi sayangnya di Indonesia polarisasi, pembelahan itu tidak atas dasar konsep-konsep ya yang dilontarkan oleh partai. Tidak didasari atas kebijakan yang disampaikan pada rakyat. Polarisasi bisa saja terbentuk karena pilihan kebijakan. Sayangnya di Indonesia yang diangkat dan ditumbuh suburkan itu polarisasi berbasis sara. Ini di dunia manapun ini tidak laku dan salah. Dan tidak boleh tumbuh subur di Indonesia, di negara yang multikultural, di negara yang sangat plural di Indonesia. Jangan memelihara itu. Dan ini dimulai dari mana? Elit. Dimulai dari pemimpin partai politik. Ya, dari pemimpin, dari kebijakan. Apabila pemimpinnya tidak berpihak pada polarisasi berbasis sara, maka jalannya demokrasi akan berkualitas. Kita baru 4 kali pemilihan langsung. Baru akan yang kelima. Udah 4 kali kita harus belajar dari pengalaman kita dengan tidak menumbuh suburkan polarisasi berbasis sara. Karena itu apa? Itu merusak Indonesia. Tanggung jawab dan tugas pemimpin untuk mengendalikan itu. Nah, disinilah pentingnya untuk melihat dan mensimulasikan kontestasi demokrasi kita tahun 2024 akankah lebih berkualitas dari kontestasi 2019. Kita belajar dan harusnya kita belajar dari tahun 2019 memperbaiki kelemahannya oleh para pemimpin untuk melaksanakan kontestasi yang lebih berkualitas, demokrasi yang lebih bermanfaat bagi kita di kontestasi berikutnya. Kenapa saya datang malam ini? Karena saya merasa ini penting untuk ditransmisikan pada masyarakat agar paham. Ya saat ini polarisasi berbasis sara ya itu hibernasi. Selama ini hibernasi. Dan tidak sesuai Pancasila itu. Ya, dia hibernasi. Dan dia akan masuk ke musim semi ya pada saat sekarang ini menjelang ya musim panasnya pemilihan umum. Dan kita tidak boleh ya pada saat yang sama ini memberikan dorongan dan merangsang untuk memelihara ini. Disinilah letaknya para pemimpin untuk memastikan jangan dipiara, stop itu, kembali ke apa yang disampaikan oleh adinda saya ini, marilah berkontestasi berdasarkan program dan kebijakan. Elit itu Indonesia. Tidak boleh memelihara itu, tidak boleh ikut mengawetkan dan menikmati apalagi ya. Bukan saja tidak boleh itu, ya. Yang memelihara itu kucilkan dari demokrasi Indonesia. Kucilkan dari demokrasi Indonesia. Melalui tidak memilihnya. Ya, sejauh mana ya memang pemimpin-pemimpin kita, elit-elit kita ini memang berselancar bermain di isu-isu ini? Sebenarnya ya, kalau pengalaman saya ketika menjadi ketua umum PBNU, setiap tamu yang datang dari Timur Tengah, itu mereka merasa mengacungi jempol kondisi di Indonesia ini. Demokrasi berjalan, mayoritas muslim tapi sukses melaksanakan sistem demokrasi. Kemudian multikultur, multi agama, multi budaya, tapi hidup berdampingan dengan damai. Kami di Suriah, kami di Lebanon, kami di Irak, kami di Afghanistan, tidak mampu seperti Indonesia ini. Ada apa ini? Artinya apa? Artinya bahwa sebenarnya kita ini sudah baik. Asal kita betul-betul terus memelihara kebaikan ini. Buktinya semua mengakui. Tamu-tamu saya dari Timur Tengah terutama mengakui bahwa luar biasa Indonesia ini. Mayoritas muslim tapi bisa melindungi minoritas, bisa hidup dengan berdampingan dengan satu sama lain, beda agama, beda kultur, beda budaya. Mari kita teruskan. Seperti Pak John Plate katakan, polarisasi pasti ada, tapi asal jangan
berbasis SARA. Oke. Ya. Polarisasi adu gagasan Adu boleh, gagasan, ya. wajar. Kira-kira akan semakin tajamkah di 2024 atau benar bisa diminimal sesuai semangat dari partai politik tadi? Kalau saya rasa sih bisa itu. Yai, mana Yai? Tapi kalau saya pesimis. Kenapa masih jadi pesimis, Kiai? Karena Di masih sini kan kelihatan parpol sudah menggebu-gebu ini kita lawan Iya, iya. bersama, tapi kok masih pesimis? karena masih adanya beberapa kelompok yang masih menjual agama. Masih jual agama. Kita punya prinsip toleran, tapi ternyata sulit untuk diimplementasikan. Oke. Masing-masing bicara toleran, tapi Ya. demi kelompoknya. Tapi itu Pak Kiai bisa dihindarkan Ya, ya. kalau KPU itu bisa menciptakan aturan yang ketat tentang hal itu. Oke. Jadi dilarang keras. Ya, minimal Seluruh peserta pemilu, seluruh peserta capres, pemilihan presiden dilarang untuk membawa agama, SAR dan sebagainya. Dari Itu sistemnya bisa. ya? Dari sistem. Oke, Pak Pas Ketua. banget. Bola sudah dilempar. Mas Hasyim, silakan. Ke Pak Hasyim, silakan Pak Hasyim. Saya mau bicara dua hal ya. Yang pertama soal cara pandang. Yang pertama itu begini, kita memandang masyarakat ini homogen apa heterogen. Karena berangkat dari situ pasti akan ada pilihan-pilihan yang berbeda. Kalau kita memandang masyarakat ini homogen, kalau ada perbedaan dianggap aneh-aneh. Gitu. Tapi kalau kita menganggap masyarakat kita ini heterogen, perbedaan itu biasa-biasa aja. Ini yang harus kita awali dari sini. Nah, saya kira kita punya ajaran yang kita akui bersama ya, Bhinneka Tunggal Ika. Kalau itu kita jadikan titik masuk, sebenarnya kita punya pengakuan bahwa kita ini bineka. Ya. Kita punya multi etnis, beragam. Tapi padahal kita ini satu bangsa Indonesia. Ini kalau kita jadikan komitmen ini, maka macam-macam perbedaan politik, agama, sara dan segala macam itu harus disadari bahwa kita ini satu bangsa Indonesia. Oke. Ini Cara ini pandang. soal cara pandang. Ya. Nah, kalau kita berangkat dari bahwa kita ini heterogen, maka yang namanya perbedaan pandangan, perbedaan pilihan, perbedaan politik itu sesuatu yang wajar. Ya. Nah, kalau ini yang dianggap wajar, maka sebetulnya konflik itu biasa-biasa aja. Karena prinsip musyawarah mufakat itu kan, musyawarah itu kan adu pemikiran, adu gagasan, konflik itu. Tapi yang dituju adalah mufakat. Ya. Ini sebuah cara pandang itu dulu. Tapi kalau kita sudah menganggap konflik itu sesuatu yang aneh-aneh, ya mohon maaf, saya tidak akan bicara topik yang kedua soal pemilu. Karena dalam pandangan saya ini yang kedua ya. Kita harus memahami bahwa pemilu, pilkada, itu arena konflik yang dianggap sah dan legal untuk mencapai kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Ya. Ini yang paling penting itu ini. Kalau kita sudah beranggapan bahwa pilkada, pemilu itu konflik, maka perbedaan dan segala macam itu adalah biasa, sah. Oke. Tapi yang kemudian harus kita catat begini, karena kalau kita menganggap kita ini heterogen ya, dan perbedaan itu sebagai sesuatu yang wajar ya, sunatullah gitu ya, dan konflik itu pasti, maka harus disiapkan kanal-kanal. Nah. Artinya begini, kalau ada yang melanggar begini, maka ada sanksinya. Itu bagaimana nanti di KPU? 2024? Iya. Seberapa tegas sanksi dan aturan itu? Aturan sudah dibuat oleh bos-bos kita. Jadi ya. boleh. Tapi kemudian persoalannya kan lagi-lagi komitmen. Ya. Untuk apa? Memenuhi aturan yang sudah disiapkan sendiri. Ini saling lempar ini. Parpol nunjuk ke KPU, KPU nunjuk Enggak, lagi sekarang ke kan Parpol. kalau DPR sudah Yang selesai. mana sebenarnya? Enggak gini, Pak, Yang saya jelas- teruskan Gimana? dulu ya. Pak Hasyim dulu. Yang silakan jelas lanjutkan. begini. Karena kalau kita beranggapan bahwa kita Itu ini kita punya perbedaan, kita punya potensi konflik gitu ya. Ya. Sorry, bukan potensi konflik. Memang pasti konflik. Tapi yang harus dihindarkan itu kan konflik menggunakan kekerasan ya. Ya. Apakah kekerasan fisik atau kekerasan verbal. Di Undang-Undang Pemilu sudah diatur semua. Ya. Dan kemudian disiapkan lembaga seperti Bawaslu, Betul. ada pengadilan pidana, Ya. dan seterusnya. Itu kan instrumen-instrumen untuk kanalisasi bahwa konflik boleh, tapi nggak boleh pakai kekerasan. Fitnah, hoax, dan segala macam ini kekerasan verbal. Ya. Kalau pakai pukul-mukul, serang menyerang fisik, ini kekerasan fisik. Tapi kan kemudian disiapkan kanalisasinya lewat lembaga peradilan. Nah, persoalannya kan kita harus menyadari itu. Disiapkannya Bawaslu, disiapkannya kepolisian, kejaksaan, penegak hukum untuk pemilu, dalam rangkanya itu. Oke, saya bisa bicara. Habib. Jadi saya melihat apa yang disampaikan Pak Hasyim tadi, jelas, clear, bahwa masyarakat kita itu heterogen. Kita harus menerima kenyataan dan fakta. Makanya KPU menyiapkan ya lembaga-lembaganya, DPR juga menyiapkan, ada Bawaslu, KPU dan sebagainya. Sampai nanti mungkin ada sidang pengadilan pemilu. Nah, ini yang lagi sedang akan terbicarakan. Yang mungkin akan dibicarakan hakim-hakim itu dari partai sendiri. Ya, ini mulai bunyi di pagi hari ini. Tadi pagi udah obrolannya udah bunyi, jadi saya bocorkan saja. Pak Plate belum dengar lagi, udah lama dia nggak di DPR. Ya, jadi saya katakan pemilu ini
itu ya menentukan masa depan bangsa kita. Ya, ya. Hari ini pileg, pilpres, pilkada di satu meja. Itu harus dipahami. Makanya kita harus benar-benar bikin aturan yang terbaik. Dan alhamdulillah sekitar 1 jam yang lalu baru selesai. Ya Pak Hasim baru selesai di TV beberapa menit yang lalu. Jadi artinya saya udah menunggu-nunggu, tadi saya mau komplain. Kenapa KPU sampai saat ini belum bikin aturan main? Ada apa? Apa ada sesuatu mau perpanjangan atau apa? Oh enggak, ternyata enggak. Jadi, ya baguslah, kita senang ternyata udah ada jadwal itu. Oleh karena itu kita berharap pemilu ini kita bisa berjalan dengan baik. Ya. Dan kita bisa menuntaskan sehingga kita bisa baik 20 tahun ke depan dari kekurangan kita dari peristiwa COVID-19. Oke. Sehingga kita aman. Saya ingin balik lagi ke Pak Hashim ya. Kalau memang selama instrumennya sudah ada Pak Hashim, tapi kenapa politik identitas itu bisa subur? Kita lihat di 2019, di 2014, di 2017 pada saat Pilkada DKI. Kenapa masih bisa subur kalau instrumennya ada? Karena implementasinya buruk atau bagaimana? Ini soal rational choice ya, pilihan rasional. Kalau orang dengan persuasi saja sudah bisa meyakinkan orang, pasti pilih persuasi. Tapi kalau dengan persuasi nggak yakin, maka kemudian dengan tekanan-tekanan. Bisa tekanan mental, tekanan fisik. Pilihan rasional. Kalau kekerasan, baik fisik maupun verbal, itu sebagai sebuah pilihan rasional, sebagai senjata atau alat untuk mempengaruhi orang untuk memilih dirinya, ya hukum sebagai salah satu jalan keluar. Supaya apa? Kembali ke realnya. Tidak boleh menggunakan memfitnah orang, menjelek-jelekkan orang dalam rangka untuk meraup suara. Ini kan sudah kita sepakati. Undang-undang itu harus dianggap sebagai sebuah kesepakatan bersama, dirumuskan bersama. Ya, Dan kalau seberapa kuat instrumen hukum itu bisa menjangkau para kontestan supaya nanti benar-benar patuh dan tegas sanksinya? Hukum itu ada 3 aspek, Mas. Yang pertama ada aspek substantif atau norma. Ya. Saya kira aturan macam-macam sudah dibikin. Yang kedua ada yang sifatnya struktur, ya, kelembagaan-kelembagaan. Ada pemantau, ada pengawas, ada pengadilannya. Yang ketiga ini aspek kultural. Saya kira aspek pertama dan kedua udah nggak kurang-kurang kita ini. Tapi aspek komitmen, kultur, disiplin hukum, taat hukum. Contoh paling gampang itu gini, saya diajarkan guru saya, Profesor Satiful Raharjo. Kalau ada lapangan sepak bola ya di kampung, biasanya kan di tengah-tengah ada lintasan gitu. Entah lintasan jalan, entah lintasan motor, orang melintas. Itu menunjukkan apa? Kultur kita ini biasanya nerabas. Nah, ini kan yang sering kali kita lihat misalnya ketika pendaftaran kontestan ke KPU dibatasi berapa? 50 misalnya, 50 orang. Tetapi yang datang itu lebih. Kemudian tidak bisa ditindak benar itu. Kenapa bisa bawa banyak lebih massa? Itu hal-hal sederhana ketika baru pendaftaran. Kalau ini kan konteksnya dalam pilkada situasi COVID kemarin. Oke. Ya. Baik. Pembatasan-pembatasan. Lupakan sudah. Oke. Nah, ya. Baik. Kiai. Disinilah pentingnya peran KPU. civil society. Ormas yang non politik sebagai perekat bangsa. Sehingga persatuan bukan dari atas, betul-betul inspirasi dari bawah. Gerakan dari bawah. Ya, NU Muhammadiyah itulah peranannya. Ketika sudah terjadi polarisasi, kita mampu ya meminimalisir polarisasi tersebut. Oke. Ya. Pertanyaan berikutnya mungkinkah civil society tidak tertarik untuk bisa ikut terjun ke politik praktis sehingga kemudian mengaburkan itu semua ya. Dan juga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kita akan lanjutkan nanti di segmen berikutnya. Para elit ini tidak memberikan contoh ke sana. Dia hanya memenangkan dirinya sendiri untuk kepentingannya sendiri. Kepentingan partainya masih berhenti di situ. Belum aja melihat bagaimana secara komprehensif kepentingan nasional. Ini ada politik aliran toh suka nggak suka ada dia. Bagaimana kita minimize politik identitas? Kita suka tidak suka dia ada udah. Jangan kita bilang nggak ada. Kita mau bilang tidak boleh kasih tempat, dia tetap hadir. Ayo kita cari akal. Nah, gimana meminimize ini, mengecilkan ini, membangun kesadaran. Ini kita Indonesia, Muslim non Muslim ini satu. Dalam semangat pluralisme, Jawa non Jawa satu. Dalam semangat kebangsaan, ketika bangun kesadaran ini, terus menerus tanpa lelah kita perankan, kita praktekkan, insya Allah
kita akan menghadapi nanti pemilu 2024 yang jauh lebih berarti bagi siapa.